Kata-kata Marten Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia. Akui sudah dihubungi PSSI, calon pemain timnas Indonesia Tristan Guijer alami cedera parah. Soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, klub BRI Liga 1 tunduk penuh pada Erick Thohir. Indra Syafri siapkan 6 pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia U20 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Kata-kata Marten Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia. Perkataan Marten Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia jadi sorotan. Dia mengaku sudah tak sabar membela timnas Indonesia. Ya, banding yang diajukan kiper FC Dallas, Marten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS sudah diterima. Kabar rampungnya proses yang dijalani pemain berposisi kiper itu disampaikan Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Kehadiran kiper itu pun akan menambah kekuatan tim asuhan Sintayong. Marten Paes mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan supporter timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela timnas Garuda. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas, kata Marten Paes, dilansir dari laman Instagram timnas Indonesia. Paes merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi perjalanan baru untuk karir sepak bola profesionalnya. Dalam waktu dekat, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pindah ke pemain keturunan terbaru, akui sudah dihubungi PSSI, calon pemain timnas Indonesia Tristan Guijer alami cedera parah. Kabar itu disampaikan PEC Zole di akun Instagram resmi mereka, @pecso. Kabar buruk, Tristan Guijer mengalami cedera lutut serius dan takkan beraksi sampai sementara waktu, tulis akun @pecso. Nasib nahas di atas juga disampaikan mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Hal itu diketahui setelah Yusa Nugraha kontak-kontakkan dengan Tristan Guijer via direct message DM Instagram. Saya harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang Tristan Guijer. Ia mengalami cedera parah. Jika cedera lutut, dibutuhkan waktu pulih sekira 8-10 bulan, kata Yusa Nugraha. Pesepak bola 19 tahun ini mengalami cedera parah saat PEC Zole tandang ke markas FC Utrecht di pekan pembuka Liga 1 Belanda 2024-2025. Dalam laga tersebut, Tristan Guijer mentas sebagai starter. Namun, laga baru berjalan 26 menit, Tristan Guijer mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan laga. Kabar ini tentunya sangat buruk bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, kabarnya Tristan Guijer merupakan salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI. Berdasarkan pengakuan Tristan Guijer kepada Yusa Nugraha, PSSI sudah menghubunginya. Sekarang harapannya Tristan Guijer segera pulih dari cedera. Jika pulih dari cedera, Tristan Guijer bisa dapat diandalkan untuk memperkuat timnas Indonesia suatu hari nanti. Soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, klub BRI Liga 1 tunduk penuh pada Erick Thohir. Klub-klub BRI Liga 1 musim 2024-2025 tunduk sepenuhnya pada kesepakatan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengungkap bahwa dia telah menekan kontrak khusus pelatih BRI Liga 1. Satu di antara klausulnya ialah kewajiban melepas pemain ke timnas Indonesia meski tidak masuk dalam agenda FIFA Matchday. Sebelum musim ini dimulai, saya dan semua klub harus menandatangani perjanjian agar tidak mengacaukan agenda tim nasional. Jika ada pemain yang dipanggil timnas, maka harus dilepas, ujar Milomir Seslija. Satu di antara pemain muda Persis Solo, Arhan Kaka, terpaksa absen pada awal musim BRI Liga 1 2024-2025. Dia masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Padahal, sejatinya Milo sudah sempat meminta izin PSSI agar bisa menggunakan tenaga Kaka. Namun, karena kesepakatan tersebut, dia tak bisa berbuat banyak dan harus merelakan kepergian pemain 16 tahun itu. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu menyinggung soal polemik yang musim lalu mewarnai pemanggilan pemain. Ada banyak klub yang sempat menolak melepas pemain karena pemanggilannya bukan pada agenda FIFA Matchday. Momen itu sempat terjadi pada Asian Games 2022 hingga Piala Asia U23 2024. Namun, hal tersebut sudah diantisipasi PSSI. Milo menyebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah yang cerdas.
Datang dari Timnas Indonesia U20, Indra Syafri siapkan 6 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia U20 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menyatakan timnya menyiapkan 6 slot untuk pemain keturunan baru. Hal ini dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U20 berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat ini, Indra Syafri pun tengah mempersiapkan timnya dalam pemusatan latihan. Ada 32 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U20 saat ini. Tetapi, ada tahapan promosi dan degradasi yang akan dilakukan untuk Timnas Indonesia U20. Dia pun menyiapkan 50 nama untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengatakan akan menyisakan 6 slot yang diusahakan akan diisi pemain-pemain keturunan tambahan. Untuk saat ini, pelatih itu baru merekomendasikan 3 pemain keturunan, yakni Tim Pence, Mauresmo Kinoke, dan Dion Marks. Ya, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 akan mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam ajang itu, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang akan berlangsung pada 21 sampai 29 September tahun 2024. Sebelum tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 akan lebih dahulu ambil bagian dalam mini turnamen di Korea Selatan. Timnas Indonesia U20 akan bersua Argentina, Korea Selatan, dan Thailand pada tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 1 September tahun 2024.